menjelajah dunia. TV Live Info.com, tajam aktual intelektual pemberani. Halo pemirsa, media pusat info.com bersama saya Abdul Syukur Muhammad. Senang sekali kembali menyapa Anda dengan info terbaru yang terangkum dalam tim redaksi kami. Menarik tentunya, tajam, aktual, intelektual, pemberani. Saksikan liputan selengkapnya. Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ngada nomor urut 2 paket murni berkomitmen memberikan pelayanan fasilitas kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ngada jika keduanya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ngada periode 2024-2029. Keduanya sudah mengkalkulasikan anggaran sebesar 17 miliar setiap tahun. Hal ini harus diprioritaskan karena merupakan pelayanan dasar. Pernyataan ini disampaikan oleh paslon nomor urut 2 Bapak Rembus Bena dan Bernie Dengebu saat menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1 calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada. Terima kasih. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat. Yang pertama, saya ingin tahu kira-kira bagaimana teman-teman dari paket murni untuk menanggapi beberapa persoalan yang menyangkut dengan kesehatan. Selama ini tentunya banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa membayar kartu KIS, kemudian banyak juga di antara mereka yang belum diakomodir melalui kartu KIS sehingga ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan menyangkut dengan masalah kesehatan. Terima kasih. Cukup? Ya, saya tambahkan. Baik. Tema kita berkaitan dengan ekonomi, tetapi kesehatan itu adalah pendukung utama berkaitan dengan ekonomi. Nah, oleh karena itu saya pikir ini tidak salah, karena ini ada korelasinya, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan berkaitan dengan ekonomi. Jadi saya kira pertanyaan itu benar. Makasih, lanjut. Baik, kita cukupkan. Terima kasih Bapak Andreas dan Bapak Moses. Kali ini kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Raimundus dan Bapak Bernardinus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh paslon nomor 1, hal berkaitan dengan kesehatan, ya. Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ya, baik di BPJS ataupun KIS, ya. Data menunjukkan, ya, untuk di Kabupaten Ngada, kemandekan berkaitan dengan pencicilan ataupun iuran untuk masyarakat seluruh Kabupaten Ngada ini kurang lebih ada 15.000 lebih jiwa yang tidak mencicil, ya. Dan total tagihan itu ada kurang lebih 6,4 miliar. Ketika 6 bulan lalu saya mendapatkan data ini, dia baru di 6,1, 6,2 miliar. Hari ini 6,4 miliar mendekati 6,5 miliar, ya. Dan ini menurut saya sebuah masalah. Masalah kedua, ya, masih ada kurang lebih 12.000 lebih masyarakat Kabupaten Ngada yang belum memiliki proteksi di bidang kesehatan, lebih khusus BPJS atau KIS, ya. Ditotalkan semua kurang lebih 28.000 jiwa, ya. Apakah selama ini ada intervensi dari pusat? Ada, ya. Intervensi dari pusat terbatas persaingannya subsidi, ya. Pusat itu kurang lebih ada 89.000, APBD provinsi kurang lebih 2.082, dan APBD 2 ini hanya 12.106, ya. Karena ini sebuah masalah, ya, murni harus berkomitmen terhadap masalah ini, ya. Pertama, ya, kenapa harus berkomitmen terhadap masalah ini? Karena ini merupakan pelayanan dasar, ya. Untuk itu, dua masalah yang mau murni tuntaskan ke depan. Pertama, berkaitan dengan kemandekan cicilan, ya, tagihan yang 6 miliar 400 juta lebih itu, murni akan coba menyelesaikan itu, ya. Untuk
ya, untuk mengaktifasi kembali jumlah jiwa yang kurang lebih 15.000 lebih, ya. Masalah kedua berkaitan dengan kepesertaan BPJS atau KIS yang lagi 12.000 lebih, kurang lebih dekat 13.000, ya. Kalau ditotalkan anggarannya kurang lebih 5 miliar lebih, dan Murni sudah berkomitmen, ya, jangankan 5 miliar, 10 miliar, 15 miliar demi pelayanan dasar, demi kesehatan gratis, Murni harus bisa melakukan itu, ya. Untuk itu, pertama, kita harus bisa berpikir untuk melunaskan bagaimana tagihan 6,4 miliar. Yang kedua, bagaimana Pemda, pemerintah untuk mengintervensi 5 miliar lebih untuk 12.000 lebih yang belum punya. Dan yang ketiga, pertahankan yang selama ini kita subsidi 5 miliar lebih, ya. Itu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya Pak Berni untuk menambahkan sedikit. Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari 8 indikator yang berhubungan dengan kesejahteraan itu sendiri. Pendapatan, konsumsi dan peningkatan keluarga, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, pendidikan, kemiskinan dan lingkungan, serta yang terakhir itu adalah kesehatan. Ketika kita omong soal kesehatan, bagaimana kita memulai aktivitas yang lain kalau kita tidak sehat? Maka bagi Murni, kenapa kesehatan menjadi hal yang paling penting? Karena setelah sehat baru kita bisa bersekolah, setelah sehat baru kita bisa melakukan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan produktivitas itu sendiri. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak calon bupati itu adalah bagaimana kesehatan ini tidak dilihat sendiri-sendiri, bukan cuma gedung, bukan cuma dokter, bukan cuma medis dan paramedis beserta infrastruktur lainnya, tetapi bagaimana kalau hal ini bagus dan mantap semua, tetapi ketika berangkat ke rumah sakit kita harus membayar dengan sangat tinggi karena hal yang sepele. Maka bagi Murni, ini komitmen utama dan terutama untuk menggratiskan biaya kesehatan di tingkat puskesmas sampai di rumah sakit ke depannya, dan kami jamin itu bisa dan ada uangnya. Saya kembalikan melalui Pak calon bupati. Dan untuk menggratiskan ini, saya sudah hitung, Murni sudah hitung, kurang lebih 17 miliar setiap tahun. Sekian dan terima kasih. Terkait dengan visi misi yang disampaikan oleh paket Murni, calon Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada nomor urut 2, Bapak Marianus, memberikan dukungan penuh kepada Bapak Raimundus Bena dan Berni D. Ngebu karena ada kesamaan visi misi pada paket mulus di periode 2014-2021 membangun Ngada dari desa yang dilanjutkan oleh paket Murni membangun desa menata kota. Murni ini coba lihat, kesehatan gratis, pendidikan gratis, mahasiswa dibiayai, terus pupuk, ya pupuk itu disubsidikan semua. Terus ada bantuan fiber untuk yang hortikultura, ada bantuan alat semprot untuk semua petani, ada bantuan alat-alat ini rintis, terus ada bantuan 55 juta bagi usaha kecil menengah. Ini sebetulnya bagian yang dulu mulus kembalikan ke rakyat, sekarang Murni kembalikan ke rakyat, bagian dari terima kasih terhadap kepala-kepala. Selain itu, ya simpel sekali dia bilang, ya kami kesehatan gratis, pendidikan gratis, terus pemberdayaan ekonomi rakyat dan infrastruktur. Satunya itu ya apa, penataan birokrasi itu biasa lah, dan bios kau itu kalau itu urus di atas itu, urus di atas. Ini 4 ini betul-betul sangat berkaitan dengan rakyat. Ya, 4 ini itu pendidikan, kesehatan gratis, pendidikan gratis, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Itu kan sama dengan yang dulu mulus teriak-teriak itu, JKMN, Posda, Posde, begitu, dari sama. Terus untuk infrastruktur, pelangi desa. Nah, sekarang Murni juga lakukan yang sama, cuma namanya berbeda. Lihat dari dia punya tagline saja, membangun desa menata kota. Kamu terbalik. Nah, dulu mulus membangun ada dari desa, dia bikin membangun desa menata kota. Ya sama saja, sebenarnya mulus yang ada di Murni. Ya, ini semua bagian
bagi yang sepaham dan kita berjuang sama-sama, bagi yang berbeda kita hormati. Ya, tapi kalaupun berbeda di Kabupaten Makassar, tolonglah kita berjuang untuk ANSI di provinsi itu. Nah, Makassar kami ini terlalu terikat, mungkin untuk murni hampir bisa satu dua suara tidak kami mungkin dengan apa silakan, tapi kalau untuk provinsi sudah kita berbeda di kabupaten dan provinsi, bantulah ANSI dengan satu dua suara tambah dan keluar. Karena pemilihan ini dari dulu saya selalu teriak, yang paling kita kedepankan adalah kekeluargaan, persaudaraan. Jadi selalu ingat saya punya materi penutup selalu ajakan kita untuk selalu bersama, ya persaudaraan dan kekeluargaan kita selalu kita bina dan kita jaga. Itu sih. Maka saya mantan-mantan kepala desa dan semua teman-teman yang lain, mari kita sama-sama kita pikirkan bagaimana cara kita membangun daerah ini, ya, supaya daerah ini bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan Pak Haji. Terima kasih. Pemirsa, pada edisi 3 Oktober 2024 kita berada di Kelurahan Jawa Meze, Kecamatan Berjawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan hari ini kita bersama Bapak Anton Rani selaku penasehat Partai Gerindra Paket Murni. Baik, Bapak boleh disampaikan. Paket Murni ini saya pastikan untuk Kecamatan Berjawa, Kecamatan Golewa B, Kecamatan pokoknya Aimere Raya, dan Kecamatan Soa, Kecamatan Volomeze, Kecamatan Golewa Selatan, itu saya pastikan Murni yang menang. Hanya Riung saya belum masuk. Pokoknya Riung juga mungkin bagi dua. Tapi saya pastikan, saya mau pastikan periode ini Murni yang akan memimpin kabupaten. Murni akan merintis kembali. Dulu masa Marianu saya sudah merintis dan sudah bersih. Sekarang Murni akan rintis kembali. Dia akan melanjutkan programnya banyak saya. Artinya sendiri dengan topik atau visi misi Paket Murni mengikuti atau ada kesamaan kata yang disampaikan oleh Paket Mulus, membangun Ngada dari desa, dan Murni adalah membangun desa, menata kota. Ya, itu 11-12 Pak. Tapi ya sekarang kalau saya lihat Murni ini akan melanjutkan programnya Paket Mulus. Dia akan melanjutkan dan mereka sudah cetak ada kartu dibagi kepada masyarakat. Bila mana ke depan mereka ada penipuan, maka masyarakat atau para tokoh mereka akan kawal. Ini kartu sudah bagi kartu ke masyarakat. Kartu yang terkait visi misi pembangunan. Ada 5. Dikira ada beberapa visi misi yang menjadi prioritas program. Ada 5. Kesehatan. Ya. Kesehatan gratis ya, Bang? Ya, kesehatan gratis, terus pendidikan, terus ekonomi, terus penataan kota, terus harus satu lagi itu Membangun desa, Kalau di bidang pendidikan sendiri, di bidang pendidikan sendiri, bidang pendidikan mereka akan melanjutkan seperti Mulus punya program. ya kemarin memang kita lihat di program Mulus di Bapak Mario Nusa itu yang ada Bosdik yang hari ini tetap berjalan, terus kesehatan gratis yang warga Ngada hanya melalui JKNS dia bisa mendapatkan pelayanan gratis di kesehatan. Terus kira-kira program hari ini di Paket Murni?
programnya sama dilakukan Marianus saya. Ya, bila mana kelima program ini ada kesalahan atau ada kelemahan Atau tidak direalisasikan oleh Timur? tidak direalisasi itu, nanti Anton Rani sama Marianus saya akan tantang mereka. Bernie Day sama Rai Bena. Menurut Pak USBI sebagai tim pemenang nomor urut 2 paket murni, hal yang disampaikan kepada masyarakat. Konsekuensi apapun, pilihan itu edukasikan, menarasikan kepada masyarakat yang masuk dalam tataran swing voters. Yang kedua, relawan itu dia harus memelihara grassroots yang sudah terkontaminasi berkaitan dengan prinsip pemilihan kepada paket murni ini. Dengan mindset, pola pikirnya itu adalah ganti pemimpin untuk melakukan perubahan dan perbaikan di negara ini. Juga untuk kepentingan masyarakat seutuhnya, bukan kepentingan para elitis. Gitu. Itu saja. Ikuti terus cuplikan Lensa TV Live Buserinfo.com dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Abdul Syukur Muhammad mengabarkan.